Kalian tahu nggak perjanjian Roem-Royen? Kalau nggak tahu, yuk simak sampai akhir. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidaklah mudah. Sejak dibacakannya naskah proklamasi oleh I.R. Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia, rakyat masih harus berusaha keras agar kemerdekaan tersebut diakui oleh negara asing dan lepas dari cengkraman Belanda. Bahkan para tokoh bangsa pun masih berjuang sekuat tenaga agar Belanda dapat membebaskan pengaruh kekuasaannya kepada Indonesia melalui jalur diplomasi. Salah satu cara yang ditempuh tokoh bangsa adalah dengan melakukan perjanjian dengan pihak Belanda. Dari banyaknya perjanjian yang tercipta pasca demokrasi, perjanjian Roem-Royen menjadi salah satu bentuk perjuangan Indonesia. Sebelumnya Indonesia sebenarnya sudah 2 kali menempuh jalur diplomasi ini melalui perjanjian Linggarjati yang terjadi pada tahun 1946 dan perjanjian Renville pada tahun 1948. Namun, pengkhianati perjanjian tersebut dan kerap menimbulkan kerugian baru bagi bangsa Indonesia. Perundingan Roem-Royen adalah salah satu perundingan yang memakan waktu lama dalam perumusannya. Perundingan ini dimulai sejak 14 April 1949 dan baru selesai serta disepakati dan ditandatangani pada 7 Mei 1949. Perjanjian ini dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian Roem-Royen ini diambil dari 2 nama tokoh yang menjadi pemimpin delegasi dua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda. Salah satu Indonesia yang diwakilkan oleh Muhammad Roem sebagai pemimpin delegasinya, sedangkan Belanda mengirimkan Herman van Royken sebagai delegasi untuk perundingan tersebut. Adapun maksud dari dilaksanakannya perundingan dan perjanjian ini adalah guna menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia secara diplomasi sebelum dilaksanakannya konferensi meja bundar pada tahun yang sama di Den Haag. Perundingan pun berjalan dengan alot, bahkan sampai harus menghadirkan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Saat itu Muhammad Hatta sedang berada di pengasingan di Bangka dan Sri Sultan Hamengkubuwono ada di Yogyakarta, harus turut hadir dalam perjanjian yang berlangsung di Jakarta tersebut. Kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono ini guna mempertegas sikap kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Setelah itu akhirnya Indonesia pun dapat kembali menjalankan roda pemerintahannya yang sebelumnya sempat terhenti karena adanya agresi militer Belanda II. Para pemimpin pemerintahan yang kala itu ditawan Belanda juga akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta. Setelah itu Yogyakarta menjadi ibu kota sementara dari pemerintahan Republik Indonesia. Perjanjian Roem-Royen ini pun membuka peluang bagi Indonesia dalam gelaran konferensi meja bundar sebagai salah satu upaya dalam pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Meski telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tetapi keadaan Indonesia saat itu masih belum aman. Pasalnya pasukan sekutu yang berada dalam satu aliansi, AFNI, di bawah pimpinan Sir Philip Chrysant datang tak lama setelah kemerdekaan digaungkan. Salah satu tujuan kedatangan sekutu tersebut adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan menegakkan serta mempertahankan keadaan damai sebelum kemudian menyerahkan pemerintahan kepada pemerintahan sipil. Namun ternyata pasukan sekutu tersebut diboncengi oleh Belanda dengan menggunakan nama NIJA. Keikutsertaan pemerintah Belanda dalam tentara sekutu tersebut ternyata bermaksud lain. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia yang sebelumnya telah lama mereka kuasai sebelum Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Setelah peristiwa tersebut, terjadilah berbagai perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, termasuk melakukan serangkaian perundingan atau perjanjian dengan Belanda yang beberapa kali dilanggar. Salah satu perjanjian pertama setelah kedatangan Belanda kembali ke Indonesia adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian dan perundingan tersebut berlangsung lama, dilaksanakan pada 15 November 1946. Akhirnya perjanjian itu pun disahkan dan ditandatangani kedua belah pihak pada 25 Maret 1947. Namun perjanjian tersebut justru tidak berumur lama sebab Belanda melanggar isi perjanjian tersebut.
dengan melaksanakan agresi militer Belanda I pada 20 Juli 1947. Dunia internasional pun mengancam tindakan Belanda yang melanggar gencatan senjata yang disponsori oleh Dewan Keamanan PBB dan Komisi 3 negara, Belgia, Amerika Serikat, dan Australia. Tersebut Amerika pun akhirnya mendesak Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan yang sungguh-sungguh. Setelah itu perundingan Renville akhirnya dilakukan pada 8 Desember 1947. Agresi militer Belanda I pun berhenti, namun Belanda kembali melanggar hasil kesepakatan. Kali ini dilaksanakan agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Adapun sasaran utama serangan kali ini adalah kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Saat serangan agresi militer Belanda II itu, para petinggi pemerintah Indonesia pun diasingkan keluar Jawa. Para petinggi yang ditahan Belanda ini termasuk Presiden Indonesia Soekarno, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta beserta beberapa menteri. Meski demikian, Indonesia belum selesai, kendali pemerintahan pun dialihkan sementara kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang kala itu berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di sisi lain, pada tanggal 1 Maret 1949 terjadilah serangan umum besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Indonesia yang terhadap Belanda. Kota Yogyakarta yang sebelumnya sempat diduduki oleh Belanda akhirnya mampu direbut kembali oleh Angkatan Perang Indonesia. Kota Yogyakarta pun mampu dipertahankan selama 6 jam sebagai salah satu bukti akan eksistensi Indonesia. Agresi militer Belanda II yang kemudian dibalas dengan serangan umum pada 1 Maret 1949 tentu merugikan nama dan posisi Belanda di mata politik internasional. Perserikatan bangsa-bangsa tersebut, banyak negara lainnya mengecam aksi Belanda tersebut. Selain itu, dunia internasional juga melakukan dan memberikan tekanan kepada Belanda atau serangannya kepada Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Maka pihak Belanda pun tidak memiliki pilihan lain selain dari mengikuti anjuran serta arahan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk kembali melakukan perjanjian di meja perundingan. Akhirnya perundingan pun dilakukan oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda. Perundingan yang dipimpin oleh Merle ini pun dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai pimpinan delegasi, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Muhammad Roem sebagai perwakilannya dan Belanda mengirimkan Herman van Roycken sebagai delegasinya. Pada 7 Mei 1949 akhirnya perundingan antar dua negara ini pun berakhir. Dari pertemuan tersebut, isi perjanjian Roem-Royen adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia termasuk para pemimpin yang ditahan akan dikembalikan ke Yogyakarta. Selain itu, kedua pihak juga telah sepakat untuk kembali mengadakan perundingan dengan melaksanakan konferensi meja bundar atau KMBP di Den Haag, Belanda pada tahun yang sama. Keputusan tentang keikutsertaan pemerintah Republik Indonesia pada perundingan selanjutnya tentu bukan tanpa alasan dan syarat. Karena pihak pemerintah Indonesia menuntut agar tentara Belanda yang berada di sekitar wilayah Yogyakarta agar ditarik mundur dan membiarkan Yogyakarta bebas dari segala serangan agresi militer Belanda II. Setelah perundingan, akhirnya Belanda pun setuju dan menerima persyaratan tersebut. 1 bulan setelah perjanjian Roem-Royen ditandatangani, tepatnya pada 2 Juni 1949, wilayah Yogyakarta pun dilakukan pengosongan dari tentara Belanda. Pengosongan ini dilakukan di bawah pengawasan UNCI. Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi pengosongan dan pembebasan tawanan karena pada saat itu Yogyakarta berperan sebagai ibu kota sementara Indonesia. Setelah Belanda melancarkan agresi militer II terhadap Indonesia, Dewan Keamanan PBB akhirnya kembali mendesak Belanda supaya kembali melaksanakan perundingan dan perjanjian gencatan senjata dengan Indonesia. Pada akhirnya Belanda menuruti dan digelarlah perundingan Roem-Royen. Perundingan ini dilaksanakan pada 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Karena petinggi Indonesia saat itu tengah diasingkan oleh Belanda ke luar Pulau Jawa, maka Indonesia akhirnya mengirim Muhammad Roem sebagai pemimpin delegasi, sedangkan pihak Belanda mengirimkan Herman van Roycken sebagai pemimpin delegasinya. Perundingan pun akhirnya dilaksanakan atas prakarsa dari
UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia. Selain Muhammad Roem yang terlibat dalam perundingan tersebut, turut ikut serta juga beberapa tokoh nasional dalam perundingan di Hotel Das Indes, Jakarta tersebut. Tokoh nasional sebagai delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut antara lain Ali Sastromijojo, Supomo, Pringgodiko, Johannes Laturhari, Ir Juanda, dan Johannes Leimena. Selain itu dihadirkan juga secara tiba-tiba Mohatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta. Sedangkan di sisi pihak Belanda, mereka mengirimkan delegasi yang terdiri dari Dr. Herman van Roijen, Dr. Van Blom, dan lain-lainnya. Dalam pertemuan tersebut, UNCI menganjurkan agar dilaksanakan pertukaran pernyataan dari masing-masing pihak. Pertukaran pernyataan ini pun kemudian dikenal dengan istilah persetujuan Roem-Roijen atau Van Roijen-Roem Statement. Kata Roem-Royen sendiri diambil dari nama masing-masing pemimpin delegasi negara. Adapun isi dari persetujuan Roem-Royen tersebut adalah untuk membahas mengenai penyerahan ibu kota Indonesia Yogyakarta kepada pemerintah Republik Indonesia. Seperti diketahui sebelumnya, Yogyakarta sempat dikuasai oleh pihak Belanda melalui agresi militer Belanda II. Perundingan Roem-Royen ini berlangsung hampir sebulan lamanya. Dengan waktu yang cukup panjang, terjadi berbagai perdebatan alot dari kedua belah pihak dalam mempertahankan pernyataannya. Meski demikian, akhir isi perjanjian Roem-Royen pun berhasil disepakati dan ditandatangani pada 7 Mei 1949.